Sulit dijenguk pengacara, begini kondisi Habib Bahar di penjara. Ya, jadi kita sudah menerima surat yang bersangkutan melalui pengacaranya atau kuasa hukumnya siang ini. Jadi surat tersebut terdiri dari dua rangkap. Pertama, surat jaminan dari seseorang inisial A, kemudian surat permohonan penangguhan penahanan dari tim kuasa hukumnya. Saya belum dapat akses untuk bisa ketemu dengan Habib Bahar. Ya, kita hanya ingin memastikan apakah Habib Bahar benar di lapas Gunung Sindur. Itu yang kita pertanyakan. Nah, dan meyakinkan apakah kondisi Habib Bahar sehat-sehat saja. Itu saja yang kita inginkan dari pihak kuasa hukum dan pihak keluarga. Sampai saat ini belum ketemu dari pihak lapas sendiri, apa masalahnya, kenapa belum bisa? Ya, pertama kami dijanjikan jam 8 ya untuk nanti konfirmasi dengan pihak pimpinan lapas. Apakah penyidik masih membutuhkan tersangka atau bagaimana, nanti itu semua kembali kepada pertimbangan penyidik nantinya. Kalau alasan penangguhannya disebutkan? Alasan penangguhan masih normatif ya, itu masih dalam batas-batas wajar saya lihat. Ya, pertama kita akan membuat surat protes ya, nota keberatan terhadap apa yang dilakukan oleh Bapas ya, dalam hal ini Kemenkumham atas tindakannya yang semenang-menang, saya bilang ya. Karena Habib Bahar taat hukum. Kenapa dia taat hukum? Dan dia juga narapidana yang baik. Artinya dia mendapatkan asimilasi itu karena berbuat baik di tahanan. Begitu loh. Ada Habib Kribo, ada juga Habib Megaloman. Nah, sekarang Habib Megaloman akhirnya ditahan polisi. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan fitnah berbasis SARA. Dia digelandang polisi karena keburukan akhlaknya. Jadi, jangan sebut kasus ditangkapnya orang yang hobi pakai lipstik ini sebagai kriminalisasi ulama. Sejatinya, dia adalah seorang kriminal yang memakai jubah ulama. Saat di atas panggung, baik Megaloman maupun Big Imam merasa yakin kumpulan orang-orang itu akan bersedia jadi perisai hidup yang mau membelanya mati-matian. Makanya mereka jadi tambah berangasan. Ternyata di mata jemaahnya mereka cuma tontonan doang. Salah satu kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengaku sempat kesulitan menemui kliennya Habib Bahar bin Smith usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jawa Barat. Bahkan kesulitan bertemu dengan Habib Bahar bin Smith itu dia alami ketika Kadar ingin memberi obat-obatan ke dalam tahanan. Ikhwan sendiri mengaku akhirnya bisa bertemu dengan Habib Bahar pada Rabu 5 Januari 2022 siang untuk pertama kalinya semenjak ditahan. Dalam perjumpaan itu, Ikhwan mengungkapkan kondisi Habib Bahar yang dalam keadaan sehat. Sudah bertemu kemarin jam 1 siang, Habib alhamdulillah sehat, kata Ikhwan saat dikonfirmasi mengutip dari jaringan Hops Suara pada Kamis 6 Januari 2022. Habib Rizik Syihab ternyata sudah mengetahui bahwa Habib Bahar bin Smith resmi jadi tersangka dan ditahan di Polda Jawa Barat. Mengutip JPNN, informasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh salah satu kuasa hukum Habib Rizik sekaligus Habib Bahar, Aziz Yanuar. Habib Rizik sudah tahu atau Habib Bahar tersangka, kata Aziz Yanuar dikutip dari Hops pada Kamis 6 Januari 2021. Aziz Yanuar mengatakan bahwa Habib Rizik mendapat informasi ditahannya Habib Bahar dari salah satu pengantar makanan. Dari orang yang biasa mengantar makanan, orang kami juga, ujar Aziz Yanuar. Aziz mengungkapkan dirinya melakukan diskusi bersama Habib Rizik terhadap kasus yang menimpa Habib Bahar itu. Sebelumnya Polda Jabar menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong yang disampaikan dalam salah satu ceramah di wilayah Bandung Raya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arif Rahman menyampaikan dari hasil penyidikan dan pemeriksaan hari ini, penyidik mendapatkan 2 alat bukti yang sah serta didukung barang bukti, sehingga penyidik meningkatkan kasus hukum BS atau Bahar Smith menjadi tersangka, tegas Kombes Arif Rahman di markas Polda Jabar Senin 3 Januari malam, dilansir dari jabar.jpn.com.